Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inasdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam limpahan nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 5 ayat dari ayat-ayat di surah Al-Qamar seputar kisah kaum 'Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Terjemahan dari mana ayat? Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Kaum 'Ad telah mendustakan, maka rasakanlah bagaimana dahsyatnya siksaanku dan peringatanku. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka angin yang sangat kuat berhembus pada hari nahas yang terus-menerus. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Angin tersebut membinasakan manusia, maka seakan-akan mereka bagaikan batang-batang pohon korma yang tercabut dari akarnya. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Maka rasakanlah bagaimana dahsyatnya siksaanku dan peringatanku. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran, tapi apakah ada yang ingin menjadikan sebagai peringatan? 5 ayat ini penjelasan dari kisah ringkas kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum 'Ad. Dikatakan di awal ayat tadi itu, kadzabat 'adun, kaum 'Ad telah mendustakan. Maksudnya mereka telah mendustakan Nabi Hud alaihissalam yang diutus kepada mereka. Ini dari salah satu jenis kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mendustakan nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian juga di antara dari kekafiran mereka kepada Allah, mereka juga telah berbuat kesyirikan
menyembah berhala, maka mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaum 'Ad ini mereka merupakan kaum yang sangat kuat, bertubuh tinggi, sangat besar, tapi mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk membinasakan mereka. Maka dikatakan oleh Allah, "Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur." Maka rasakanlah bagaimana dahsyatnya siksaanku dan peringatanku. Diterangkan oleh Allah bagaimana mereka disiksa dengan hempasan angin yang sangat kuat tersebut. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka angin yang berhembus sangat kuat pada hari yang membinasakan, dan angin tersebut berhembus secara terus-menerus. Diterangkan di surah yang lainnya, di surah Al-Haqqah, angin tersebut berhembus selama 7 malam 8 hari. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Adapun 'Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin yang berhembus lagi kencang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin tersebut, memperjalankan kepada mereka selama 7 layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, selama 7 malam 8 hari. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka engkau melihat kaum itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka bagaikan pelepah korma yang kosong tergeletak. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah engkau melihat dari mereka ada yang tersisa? Artinya ketika angin itu datang menghempaskan mereka, maka tidak ada yang tersisa dari mereka, dari kaum 'Ad tersebut, dari orang-orang yang ingkar kepada Nabi Hud alaihissalam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah kaum 'Ad ini diterangkan di banyak surah dalam Al-Qur'anul Karim. Ada di surah Al-A'raf, ada di surah Hud, ya, ada di surah Asy-Syu'ara, ada di surah Al-Ahqaf, dan di surah-surah mufassal diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala kisah kaum 'Ad tersebut. Dikatakan tadi, inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka angin yang berhembus sangat kencang, lagi kuat pada hari yang membinasakan terus-menerus. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Angin itu, kata Allah, menghempaskan manusia, maka mereka seakan-akan bagaikan pohon-pohon korma yang telah jatuh, yang tercabut akarnya. Ya. Ini dari ibarat Allah Subhanahu wa taala akan dahsyatnya siksaan Allah kepada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu seorang muslim dan muslimah ketika dia melihat angin
hendaknya dia membaca doa yang diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat angin yang berhembus sangat kencang, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang dia diutus dengannya, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini, kejelekan yang ada padanya dan kejelekan yang dia diutus dengannya. Karena angin yang berhembus, dia merupakan satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia membawa kebaikan dan kadang membawa kejelekan. Oleh karena itu, di musim-musim yang kita berada ini, kadang kita dapati angin berhembus sangat kencang, maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah kebaikan dari angin tersebut, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan angin itu, agar kita dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Maka dikatakan tadi dari kisah kaum Ad yang telah kita bacakan, fakaifa kana adzabi wa nudhur, maka rasakanlah bagaimana dahsyatnya siksaanku dan peringatanku. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh pasti dan pasti kata Allah, kami telah memudahkan Al-Quran dijadikan sebagai zikir, pelajaran, maka apakah ada yang ingin menjadikannya sebagai peringatan? Al-Quranul Karim telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya, dari cara membacanya, kemudian menghafalkannya, mengamalkannya, beramal dengannya, menjadikannya sebagai obat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang di antara manusia yang kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu Allah bertanya, fahal mim muddakir, maka apakah ada orang yang ingin menjadikan dia sebagai peringatan? Padahal dalam Al-Quran itu telah diterangkan segala sesuatu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu. Dalam Al-Quran diterangkan jalan yang menuju kepada surga, dan juga diterangkan jalan yang menuju kepada api neraka waliyadzubillah. Diterangkan jalan kebenaran dan jalan kesesatan, lengkap dari petunjuk Al-Quranul Karim. Oleh karena itu hendaknya kita kembali senantiasa mentadaburi Al-Quranul Karim, mempelajarinya, mengamalkannya, karena dia diturunkan oleh Allah untuk ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Dia adalah kitab yang kami telah turunkan berberkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, menelaahnya, mempelajarinya, dan agar orang-orang yang memiliki hati mengingat dengannya. Akhirnya sebagian dari penggalan kisah, dari kisah kaum Ad, semoga kita dijauhkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka, dan senantiasa diberikan kepada kita kekokohan di muka bumi ini, di kehidupan dunia, tatkala kita berada di sakaratul maut, tatkala kita berada di alam kubur, tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti,
Dan semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qouli hadza kama tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kami akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran yang diambil pada 5 ayat yang telah kita bacakan. Padanya ada penjelasan dari sebab kekafiran tatkala seorang dia mendustakan seorang nabi. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang ingkar kepada ajaran nabinya. Dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya angin dia merupakan makhluk Allah, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia membawa kebaikan dan kadang dia diutus oleh Allah untuk menyiksa sebagian kaum. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan akan bagaimana lemahnya manusia ini. Padahal kaum Ad itu diterangkan mereka merupakan kaum yang sangat kuat, punya tubuh yang besar, tapi binasa hanya dengan angin yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dari sini juga diterangkan kepada kita di antara sifat Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an ini merupakan kitab yang dimudahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai pelajaran. Namun sedikit dari manusia ini yang menjadikannya sebagai peringatan. Oke, ini sebagian dari faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah kaum Ad. Tsumma ya'lamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala jalla min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira bilal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.